pagi ya, olahraga. Udaranya bagus. Jalannya sudah mulai kosong, orang sudah mulai tertib. Jalan itu adalah olahraga yang terbaik. Murah dan membuat badan kita sehat, tetapi jangan dipaksakan sesuai dengan tingkatan usia. Kalau kayak saya, ya jalannya santai ya. Yang penting panjang dan lama. Santai saja, yang penting panjang dan lama. Panjang jaraknya, lama jaraknya. Lama perjalanan. Ya. Makasih suami ya. Dari Bogor. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ngirim dulu ya. Dia terima dulu. Ayo dong. Ibu nanti jalan aja. Nanti habis olahraga Ibu di situ ada stasiun kopi, ke stasiun kopi ketemu ya. Atau gerobak ya. Nama enggak? Saya alhamdulillah. Ya, Ibu olahraga dulu ya. Bapak kenapa tuh Bapak? Ujian di Bogor. Siap, enggak sama fotonya. Mana? Arealnya udah baik, rapi, banyak orang yang datang dari berbagai tempat, udah bersih. Saya minta yang berolahraga di sini untuk tidak buang sampah di mana saja karena tempat-tempatnya sudah kita siapkan. Dan upayakan untuk berpakaian olahraga agar diniatkan untuk berolahraga. Tempat-tempat gratis seperti ini harus dijaga ya, karena kalau ke swasta kan kita harus bayar dan mahal. Nanti kedepannya akan terus didorong, ditingkatkan teman-teman di sini. Meningkatkan pelayanannya, dan ini bagian dari layanan publik yang diberikan. Semoga kita semua bisa terus menjaga fasilitas negara, merawat dan menjaganya karena milik kita harus dijaga, bukan untuk dirusak. Duit siapa? Duit gocap. Duit gocap. Gocap. Nanti kalau nggak ada yang ngaku, saya simpen ke kotak amal ya. Nanti saya simpen di kotak amal. Nih, siapa yang kehilangan di depan Taman Surawisesa gocap. Nah. Udah dulu, tutup jalan. Enggak, sok diatur aja ada yang jalan enggak apa-apa. Yang penting enggak boleh nongkrong. Sok jalan aja biar enggak numpuk di luar. Kenapa? Oh, Pasar Rebo. Ibu siapa? Ibu yang dagang itu? Heeh. Yang nasi goreng. Oh iya, ini anaknya ya? Sok, ya? Sehat ya, Bu. Terima kasih ya, sehat ya. Yuk. Bapak siapa namanya?
Abdi Burhan, Pak. Pak Burhan dari Bandung, pengrajin batik. Pengrajin batik apa? Batik sembarang, Pak. Jadi dari Solo ada, dari Pekalongan ada. Bapak buka Cirebon tokonya ada. di mana? Saya belum buka toko, Pak. Tapi keliling. Enggak, saya koordinasi, Pak. Oh. Saya koordinasi, saya titip di beberapa butik. Di apa? hotel Nanti butik. kalau orang ngubungin Bapak kemana? Telepon saya, Pak. Bapak sampein aja. 0878 0486 0054. Nanti yang pesen batik ketemu nih Pak Burhan hari ini menyerahkan tanda batik buat saya ya. Semoga usahanya makin lancar. Amin. Sama ini buat bapaknya Pak Dedi. Oh iya. Bapaknya Pak Dedi. Iya, terima kasih banyak ya. Pak, terima kasih. Sama-sama. Semoga usahanya makin laku, makin lancar. Terima kasih atas kedatangannya. Ya, terima kasih. Habis makan, ini di salah satu rumah makan Padang yang ada di sini. Jadi makanan Nusantara tuh banyak. Tiba-tiba nih ada yang datang sebelah. Namanya siapa? Nama saya Age Nadina, Pak. Siapa? Age Nadina. Ag- Age Nadina. Age Nadina. Iya. Asli mana aslinya? Asli Gerah Citalang. Geraha Citalang. Asli Iya. orang Citalang. Asli orang Citalang. Purwakarta. Asli. Purwakarta asli. Rumahnya di Geraha Citalang. Iya. Terus nyari-nyari saya mau apa? Jadi gini, Pak. Saya tuh dulu 2 tahun ke belakang mempunyai masalah yang belum terselesaikan. Yang 2 tahun ke belakang. Iya. Masalahnya apa? Jadi dulu saya ngambil perumahan di sistem syariah di Selawi. Masalah geser deh. Nah, Nah, ngambil perumahan di mana? di Selawi. Perumahan di Selaawi. Iya. Perumahan apa? Syariah sih. Pondok Sakinah namanya itu. Nama perumahannya Pondok Sakinah. Iya. Pondok tuh artinya rumah. Iya. Pondok tuh pendek. Hmm. Tempat nginep. Iya. Sakinah. Nah, jadi dulu itu saya ngambil, Jadi Pak, ngambil Pondok Sakinah ya, di di Selawi. Selaawi. Ya. Nah, terus Di salah satu dengan sistem pembayarannya ke perorangan. sistem pembayarannya ke perorangan. Iya. Jadi rumahnya udah ada, Rumahnya belum. tanahnya ada. Tanahnya ada. Tanahnya ada. Iya. Ada tulisan dibangun perumahan Pondok Sakinah. Tidak ada. Tidak ada. Iya. Izinnya ada, izin perumahannya. Waktu itu saya belum terlalu tahu, Pak, Belum karena tahu. masih Jadi ini. waktu itu ada Pondok Sakinah. Iya. Tahu Pondok Sakinah dari mana? Saya dapat dari Facebook di salah satu akun. Ya, lalu saya Salah akunnya akun apa? akun Facebook. Ya. Ada nggak coba di Facebooknya apa? Kalau sekarang sih mungkin saya udah tidak berteman lagi dengan beliau. Cuman Tapi waktu dulu saya datang ke rumahnya. akun Facebooknya apa sih? Pak Jainal Abidin. Bukan akun Facebooknya apa? Iya, nama perorang itu. Siapa namanya? Pak Jainal Abidin. Jenal Abidin mana? Iya. Nah, ada Enggak, Jenal Abidin mana? yang Kan orang, banyak. Iya, yang orang daerah itu, Pak, daerah Bundar yang ke kiri itu apa? Cigania tuh. Pak Jainal Abidin. Hmm. Saya nggak kurang lebih tahu. Iya. Pak Jainal Abidin yang bundar ke Ke kiri. kiri. Iya. Orangnya tahu. Orangnya tahu saya. Ada nggak fotonya? Ada, Pak. Mana? Jainal Abidin itu mah kenal atuh. Nah, iya, Yang Pak. kemarin ada di TV, di Kompas. Iya.
Nah, jadi dulu Kemarin di TV di Kompas katanya mau ngelaporin saya ke MKD kalau itu mah. Terus ngambil perumahan dari situ. dari Terus situ kan rumahnya nggak jadi-jadi Pak dulu tuh akhirnya. Bapak berteman dengan akun dia. Iya. Akhirnya dapat penawaran. Iya. Kemudian nemuin. Dia. Nemuin. Siapa? Ya Pak Jainal ini. Di mana Di nemuinnya? rumahnya di Sulu Kuning. Oh, di rumahnya. Iya, di rumahnya. Oh, yang lurus belok ke kiri itu. Belok ke kiri ya. Yang ke bawah. Iya, betul. Yang ada Gria 112. Ya, itu. Oh. Nah, di situ. Itu terus Nah, di situ kan awal pembayaran 5 juta ya Pak ya. Bapak bayar. Bayar 5 Langsung ke juta. dia? Langsung ke dia. Kan biasanya kalau perumahan kan transaksinya lewat bank, Iya. lewat akun perusahaan. Iya, betul. Karena dulu kan saya belum mumpuni buat Oh, pemberkasan jadi perumahan. bayarnya langsung ke dia. Langsung perorangan. Bayar berapa? Yang pertama kan 5 juta Pak untuk DP ya. DP, dari awal. terus? saya nyicil per bulannya 2.500.000. Kali berapa bulan? Baru 3 bulan. 3 bulan. Berarti Bapak sudah bayar 7,5 juta plus 5 Terus juta. 5 juta betul. Berarti 12,5 juta. Ya, betul. Nah, terus Nah, di situ kan dalam jangka 1 bulan ke 3 bulannya tidak ada perkembangan nih rumah yang nggak ada kelihatan pembangunannya gitu Pak. Rumahnya. Iya. Tahun berapa sih itu? 2019. 2019. Iya. Kemudian 3 bulan nggak ngebangun-bangun. Ya, akhirnya saya ngajuin Pak batal aja gitu. Oh, karena nggak mau bangun, Bapak minta dibatalin. Ya, minta dibatalin. Udah dibatalin. Udah dibatalin, kata dia teh ya nanti seminggu ditransfer uangnya. Uangnya seminggu minta dikembaliin. Iya. Sudah dikembaliin? Belum. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Udah berapa tahun? Ya, 2019 sampai sekarang, Pak. Nggak nagih. Ya nagih sering Pak dalam sebulan itu, besok lagi, nanti sore, nanti siang gitu, biasa. Sampai sekarang? Sampai kalau sekarang saya udah lepas. Nah, kan nagih tuh Pak sebulan ya. Terus kesalahan saya waktu itu saya posting di Facebook, di terus? forum jual beli. Saya minta bantuan kepada siapa gitu yang mau minta bantu saya ya, masih ada screenshotnya juga. Nah, di situ tuh saya ada yang ngechat katanya, kamu kalau sama dia jangan lewat media, saya jangan lewat Facebook gitu, mending langsung ngobrolin langsung aja ke dia. Akhirnya dia mengetahui Pak bahwasanya saya posting wajah dia di Facebook. Nah, di situ kan saya masih awam Pak, masih takut lah istilahnya. Pas begitu dipanggil, kamu ini pencemaran nama baik saya. Lah nggak pencemaran nama baik kan, Bapak memang punya utang. Iya, di situ. Terus? Akhirnya di situ saya disuruh tanda tangan lunas. Oh. Tanpa mengembalikan uang sepersen pun. Bapak diancam. Ya, dengan Ditakut-takutin lah ya. Bahwa Pak. karena posting wajahnya di Iya, Facebook, iya. Bapak akan dilaporkan pencemaran nama baik. Iya, ya kan dulu masih bocah-bocahnya Pak. Masih belum ngerti gitu ya dengan umur Yang saya itu segitu. juga yang nagih di media sosial juga waktu itu juga dibebasin. Karena saya nggak paham hukum Pak waktu itu. Lumayan Pak itu istilahnya. Akhirnya Bapak tanda tangan lunas di materai. Teken. Lunas di materai. Iya, betul. Itu bikin tanda tangan lunas terpaksa. Terpaksa. Karena saya takut Pak waktu itu Pak. Gitu. Istilahnya itu uang hasil kerja gitu Pak. Kerjanya di mana? Kerjanya saya salah satu perusahaan yang kerjasama dengan perbankan di Purwakarta. Iya. Jadi kerja hasil. Jadi 12,5 juta tuh hasil ngumpulin lama. Sekarang hilang begitu saja. Ya, gitu. Proses Pak. Ada berapa orang itu yang ini? Yang waktu itu ngambil rumah itu? Yang setahu Age waktu itu kan rumah Age tuh yang keempat ya. Yang 2 udah jadi. Yang 3, 4 ini belum, yang bagian Age. Yang lain mah udah jadi rumahnya? Udah jadi. Nggak dirugikan lah yang lainnya ya? Iya, dengan sistem skema nyicil gitu, dirugikan. Cuman yang Age ini nggak jadi-jadi gitu Pak. Ada berapa rumah yang nggak jadi? Ya kalau skemanya dari keseluruhan ya ada pada depan itu entah 88 mungkin ya rencananya entah berapa. Cuman yang pastinya yang Age itu rumah yang keempat. Rumah yang keempat. Sekarang udah berdiri rumah di situ? Di mana? Di situ? Di banyak. Iya, di tempat itu sudah berdiri rumah belum? Belum. Cuman 4? Nggak tahu sekarang. Age belum survei lagi ke sana. Di mana Pak. sih Selawi?
Selawi Pak, masuk ke desa, belok kanan, nanti belokan kiri kan ada masjid. Nah, depan masjid itu ada gang ke belakang. Agak terpelosok sih rumahnya. Kacau pokoknya. Sekarang sama saya ngadu, diposting loh di YouTube. Takut nggak? Ya saya kan ungkapkan sesuai fakta gitu. Oh, Kayak barangkali iya. Bapak bisa bantu gitu. Ya kita nagih aja sama dia. Tapi perihal yang tanda tangan lunas itu nggak Ya masalah. kalau Anda tidak merasa terima uang dan siap bersumpah di depan pengadilan Siap. bahwa nana tanganan itu memang terpaksa karena rasa takut, lakukan aja. Kenapa Iya. mesti takut? Ya betul. Penyidik juga punya cara berpikir, Iya. cara bertindak. Kalau dilaporin ke polisi kan tinggal jelasin kronologis. Ya benar. Ya ini kan saya nggak ngerti kalau yang gini-gini. Ya mudah-mudahan lah para pihak tanpa menuduh siapapun yang merasa mengambil uang siapa? Age segera dibalikin aja. Kasihan kan ya. Masa tega sih ngambil uang orang yang kerja berkeringat capek-capek. Kan rumahnya juga berbasis syariah. Kalau berbasis syariah ya harus syar'i, harus sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Tidak boleh ada unsur-unsur yang bersifat istilahnya hanya menjanjikan tetapi tidak memberikan. Ya. Ini cerita. Masih bujangan? Udah nikah. Iya. Sekarang tinggal di rumah siapa? Di rumah ngambil lagi Pak. Oh, ngambil lagi. Cuman lewat bank sekarang. Sekarang resmi. Resmi. Oh, pengambilannya lewat bank. Lewat bank. Dulu nggak lapor polisi? Ya kan takutnya apa itu Pak? Takut nggak lapor Kasihan polisi. lah. Kalau itu pencemaran nama baik gitu. Itu kan ada dulu yang kasus ibu nagih hutang ke salah seseorang kemudian sampai diproses karena dianggap melanggar undang-undang IT kan ujungnya di pengadilan bebas. Ya. Itu kan jurisprudensi. Masa yang kebalik ini mah yang nagih, yang diancam, Ya Pak. yang ditagih, yang mengancam. Dulu waktu itu masih kuliah. Iya. Waktu Kalau itu masih kuliah. masih kuliah. Terus Nah, saya kan, setelah tanda tangan menyatakan lunas terus ngapain? saya kan di situ minta bantuan ya, terutama ke teman-teman gitu, minta bantuan nih tolong gimananya. Nah, salah satunya ke Facebook Kang Jainal Arifin yang kakaknya. dulu, ya, nggak tahu kakaknya atau Iya. yang dulu nyalonin. Iya, kakaknya. Nah, saya Terus? curhat ke beliau Heeh. gini. Nah, di situ kan posisinya besok tuh saya UAS ya Pak ya. Kuliah di mana emang? Di Mutakin, STE. STT. STT sekolah Oh. STT Mutakin. Oh, Terus di situ teh curhat, Pak, saya nunggak kisaran 2 juta, saya ini lagi proses nagih gini. Curhat lah, diceritain yang masalah itu. Akhirnya beliau mungkin ini ke saya gitu ya udah, kakaknya jadi mungkin simpati. simpati. Terus? Ya, akhirnya beliau ngelunasin tuh kisaran 2 jutaan. Enggak, dia kirim uang berapa yang pastinya? Ada di data sih Pak, di Berapa? kisaran Berapa bayarnya? 1.882.000. Jadi beliau bantu 1.800.000. Ya, Segitu. Iya. Nggak ada tambahan lagi. nggak ada. Nggak ada. Berarti taruhlah sudah dibayar 1.800.000 oleh kakaknya. Iya. Jadi masih ada sisa sekitar 10.200.000 lagi. Ya, Nah, gitu. Jadi terbuka. Iya, Pak. Jadi 10 juta, jadi ngutangnya masih 10.200.000 lagi. Iya. Itu diberi bantuan oleh kakaknya, taruhlah dibayarin sesuai sudah tanda tangan itu. setelah kasus itu. Bukan, sudah tanda tangan nyatakan lunas itu. Sesudah. Ya, walaupun Iya. sudah tanda tangan nyatakan lunas tetap masih ngadu. Iya, masih ngadu gitu. Ya, baik atuh kakak nama. Ya, Bantu. agar nyabaran abi gitu, sing sabar gitu. Sabar. Ya. Alhamdulillah Ya, sih. jadi sekarang tinggal segitu lagi. Iya, Pak. Ya ini cerita. Udah makan belum? Udah, Pak. Ya saya nggak ada maksud apa-apa. Ini kebetulan aja nemuin saya begitu lihat postingan saya, ada yang mau laporin, ada yang datang cerita tentang apa yang dialami oleh dirinya. Mau ngambil rumah pondok syariah, rumahnya nggak dapat, uangnya nggak kembali. Jadi sekarang kuliahnya masih Masih, Pak. semester berapa? Semester 7 7. Iya. Udah punya anak? belum. Istri udah menikah berapa tahun? Baru beberapa bulan. Berapa? Oh, nikahnya baru. Baru. Tadinya sebelum nikah tuh udah punya rumah berarti. Udah Kamu punya keren. Sebelum nikah udah punya rumah. Ya, rumah gitu biar mandiri lah. Biar mandiri. Dampak dari
uang hilang, beli rumahnya nggak ada, itu akhirnya ambil lagi rumah baru. Dampaknya apa sekarang? Jadi kan saya bayarnya cicil ya Pak untuk kuliah tuh, per bulan bayarnya. Jadi keganggu lah Pak gitu dari dampak itu. Keganggu apanya? Pembiayaan saya selama kuliah. Kuliah di STT-nya? Iya. Jadi ya saya nunggak gitu. Nunggak kuliah, berapa Iya. lagi tunggakannya? Kalau sekarang ya 10 juta lebih. 10 juta Iya. lebih tunggakannya? Iya. Oh. Dari dampaknya. Kalau seumpama uang itu kembali mah ya. Kalau uang itu kembali bisa kuliah lagi. Iya. Di STT mutakin. Betul. STT mutakin, jadi masih mutakin semua nih. Jadi nunggak. Sekarang mau gimana? Mau serius nagih sama orangnya? Ya Pak, mau dibantu Atau lah pakai buat proses hukum? Pakai pengacara, silahkan. Anda beracara. kita coba. Pengacara itu bisa dua hal. Satu, mendatangi orangnya Ya. untuk minta kewajibannya diselesaikan. Ya. Yang kedua, menempuh jalur hukum. Gimana baiknya aja lah. Saya mau. Ya udah, nanti ketemu konsultan sama konsultan hukumnya ya. Yap. Saya kan karena banyak pengaduan masalah hukum, orang karena penipuan sangat banyak di berbagai daerah datang ke sini. Saya kan tidak mungkin melayani satu persatu. Maka saya menunjuk pengacara namanya Ojat Sudajat, advokat, untuk melayani setiap pengaduan masyarakat dan dia tindak-lanjuti. Dan dia digaji oleh saya untuk melayani rakyat, terutama rakyat yang kesusahan. Ya, nanti ketemu di sana. Ya Pak, makasih Pak. Ada kenal? Pakai motor. Pernah ya? Ayah. Di mana? Di Ayo. ya. Ayo ke saya. Nah, Pak, masuk. ya, siswa Sarawak Mutakin, nah ini Mutakin juga STAI. Ini mahasiswa STT, ya kan? Nama nanti siapa? Agil Nadina. Agre Nadina. Agre Nadina. Jadi sejarahnya dia ngambil perumahan yang ditawarkan oleh siapa? Bapak Jenal Abidin. Nah, namanya perumahannya Pondok Sakinah. Pondok Sakinah, ya kan? Terus kemudian perumahan Pondok Sakinahnya itu pada perjalanannya nggak ada, nggak dibangunkan, gitu lah, nggak dibangunkan. Terus kamu udah bayar, Ya udah Pak. berapa bayarnya? Dari awal pertama kan 5 juta. Lalu cicilan selama 3 bulan 2,5 juta kali 3. Buktinya ini kan karena udah lampau Pak ya. Udah 2 tahun yang lalu. Tapi di sini ada. Ya udah, dia juga mengakui, ya kan, bahwa itu berhutang. Ini teh karena nggak dibayar-bayar, posting di media sosial. Ini Ya. postingnya apa kalimatnya? Nah ini. Postingnya apa? Postingannya apa? Jadi Intinya. ada 2 yang saya posting Pak. Yang pertama ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Saya lagi mencari bantuan sebagai penengah buat atasi masalah ini karena saya sudah bingung harus seperti apa lagi. Beliau sudah menjanjikan akan mengembalikan uang saya, namun janji palsu dan palsu. Sudah 3 bulan berturut-turut, sudah beberapa kali bolak-balik ke rumahnya. Jadi ceritanya seperti ini. Beliau membuka perumahan syariah sistem syar'i tanpa melalui bank. Saya melakukan pembayaran DP dan uang yang udah masuk sama cicilan 12.500.000. Karena rumah tersebut tidak kunjung jadi dan tidak jelas kapan dibangun kembali, akhirnya saya memutuskan untuk pembatalan. Di sisi lain pun surat-surat semuanya tidak transparan sehingga saya ragu. Dan pembatalan disetujui pihak pengembang, yakni Bapak Jainal Abidin. 3 bulan lalu beliau janjikan saat itu akan mengembalikan dalam jangka 1 minggu dan berjanji lagi, yang selalu ingkar sampai 3 bulan. Saya bingung harus seperti apa, sedangkan beliau orang berada, ya, orang berada yang sangat tidak mungkin tidak punya uang segitu. Sedangkan saya sudah memberikan keringanan untuk dicicil saja, tapi alhasil janji dan janji. Maaf ya yang sebesar-besarnya kepada Bapak Jainal Abidin atas postingan yang saya buat ini, bukan maksud untuk menjelekkan, tapi lebih untuk Bapak memikirkan diri saya yang begitu membutuhkan uang itu kembali.
Tapi Bapak menurut saya ini menyepelekan saya. Mungkin menurut Bapak saya kalah jika dilakukan proses hukum. Pada waktu itu masih awamnya ya Pak ya, dan belum terlalu paham. Saya lebih kemanusiaan aja Pak. Saya orang kecil tidak seperti Bapak. Bagi saya uang segitu sangatlah berarti. Nah seperti itu Pak. Enggak. Nah dia takut. Karena takut, nah kemudian si bapak yang satunya itu yang menerima uang untuk perumahan itu ngancam ke dia. Kamu saya laporkan pencemaran nama baik. Dia takut. Akhirnya karena dia takut suruh menandatangan kwitansi pelunasan, uangnya sudah dikembalikan. Tapi sumpah dia di pengadilan pun siapa, dia tidak mengembalikan uang. Seolah-olah sudah dikembalikan. Ada tangan kwitansi. Nah ini ada foto selfie saya sama beliau. Saya habis nangis wajahnya. Nah ini kwitansinya. Seolah-olah sudah lunas. Sudah dikembalikan. Dia minta bantuan sama kakaknya. Ya. Akhirnya kakaknya bantu biaya kuliah 1.800.000. Posisi hukum orang bener, dia nagih, bahasa kasar mengeluh di media sosial agar didengar sama orang yang menerima uangnya. Kalau dilaporkan hukum, pidana bukan. Gimana Mas? Apa yang mau dilaporkan Mas?